Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang. Pada kali ini kita masuk pada mata pelajaran PDKN. Ini sekalian semua sudah hadir ya, sudah hadir semua, sudah masuk semua dari istirahatnya ya. Baik, untuk memulai pembelajaran PPKN ini, materi selanjutnya yang kita bahas nanti, agar barokah ilmu yang kita dapatkan, kita biasakan memulai dengan berdoa. Untuk itu, pembacaan doa mungkin bisa dipimpin oleh Faridi. Faridi ada Faridi? Tadi dia izin ke belakang, Pak. Oh, izin ke belakang ya. Sama Sariano? Bisa Pak. Kita masuk. Oke. Bapak, teman-teman, mari kita memulai pelajaran. Di tempat duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali anak-anak ya, semangat sekali. Iya Pak, semangat Pak. Memang harus semangat. Tiap kita menjalankan hidup harus diisi dengan semangat, jangan lemah ya. Untuk selanjutnya kegiatan kita menumbuhkan semangat nasional kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita membiasakan kalau di siang hari menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Kalau pagi biasanya lagu wajib Indonesia Raya. Karena sudah siang, kita membiasakan menumbuhkan semangat nasional kita sebagai warga negara yang baik. Untuk ini, Bapak instrumennya kalian semua bisa mengikuti. Oke, perhatikan slide-nya. Menumbuhkan semangat nasional, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke. Aku laduku Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila Oke, cukup. Ini dari depan layar ini sangat bersemangat nih. Yos nih nampaknya selalu bersemangat ya. Yes. Oke, anak-anak sekalian. Semangat, Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang praktek pelaksanaan daripada peraturan perundang-undangan. Tentu banyak sekali peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Sebelumnya kita akan membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi ini nanti setelah disusun peraturan perundang-undangan, kita akan membahas bagaimana sikap kita sebagai warga negara menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak semua nanti peraturan kita bahas, peraturan undangan seperti apa, nanti bagaimana sikap kita ambil salah satu, atau kita bawa dalam satu kasus.
Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, bisa belajar sudah tampil Pak Nana? Tampil kan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Iya Pak. Ada gambar. Di dalam pembelajaran kita ini yang insya Allah 35 menit ke depan, nanti kalau sempat kita panjang ada waktu, kita akan bagi presentasikan semua kelompok. Nah, sebelum itu kita bagi kelompok biar tidak banyak-banyak kelompok karena durasi waktu yang terlalu singkat. Kita buat kelompok menjadi tiga kelompok, ya. Ini untuk mengkaji kasus nanti lebih dalam tentang pelaksanaan bagaimana sikap kita sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk kelompok nanti saya bagi 3 kelompok. Kelompok pertama Roni gabung dengan Leni dan Sylvia. Kelompok 2 Saryono, Francisca dan Elmi. Kelompok 3 berisi 4 orang ya. Kita adakan 10 orang. Dina, Reni, Yos dan Faridi. Ini untuk kelompok. Ya, untuk masing-masing siapa yang jadi ketua kelompoknya, diskusi masing-masing di dalam kelompok ya. Bagaimana proses pembelajaran kita nantinya di sini anak-anak sekalian akan mengkaji, mencari solusi apa permasalahan-permasalahan yang ada terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu undang-undang. Itu nanti di dalam lembar kerja akan ini akan Bapak kirimkan ya. Kalau di sini tidak ada lembar kerjanya nanti Bapak kirimkan lewat WA grup kelas ya. Iya, Pak. Ya Pak. Ya Pak. Sebentar. Kita pilih, lihat dulu kelasnya. Ini lembar kerja. Sehingga nanti kalau tanpa lembar kerja kan nanti kerja kalian bingung. Apa nih kerja nih? Ya kan? Sebentar, mana dia nih? Bapak cari dulu ya. Ini salah taruh mungkin Bapak nih. Kemana perginya nih? Oke. Biar tidak mencatat-catat ya. Udah saya Bapak kirimkan di grup kelas. Mungkin bisa dilihat. Itu salah satu wadah langkah kerja kita ke depan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk di bab 3 tentang makna peraturan perundang-undangan. Bapak buat seperti ini biar menarik ya. Memahami, ini kompetensi dasar kita pada pembelajaran ini, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ini kompetensi dasar. Submateri yang kita pelajari, sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini tujuan pembelajaran kita, ada 5, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat bisa tercapai. Yang pertama, ini kalian hendaknya bisa sebagai rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadikan undang-undang ini sebagai langkah sikap positif kita dalam kehidupan, ya. Kemudian dengan adanya undang-undang, peraturan perundang-undangan bisa menumbuhkan bagaimana sikap disiplin kita baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, di rumah, terkhusus kita sebagai warga negara bisa mendukung apa saja program-program dari aturan pemerintah itu kita dukung sehingga tujuan dari bangsa ini bisa tercapai sesuai dengan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian di sini nanti anak-anak sekalian akan diajak menganalisis bagaimana praktik pelaksanaan daripada peraturan perundang-undangan. Kemudian dari apa yang dianalisis nanti, hendaknya masing-masing kelompok, masing-masing individu ya harus paham
harus bisa memberikan solusi bagaimana mengatasi hal tersebut. Ini ada ide yang keluar dari kalian. Kalau begini Pak, solusinya ini bagus ini untuk mengatasi hal tersebut. Ini nanti ada ide-ide yang keluar dari kalian masing-masing. Ini yang hendak yang dicapai. Mudah-mudahan bisa ya. Di dalam pelaksanaan pembelajaran ini fokus sikap kita, fokus terhadap ya sebagai kita ini religius ini perlu ya, tingkat kejujuran ini juga sangat perlu dalam kehidupan, disiplin apalagi, kemudian kerjasama ini nanti nampak di dalam kelompok kalian masing-masing, saling bisa bekerja sama antara satu dengan lain, ini harus dikembangkan dimanapun, tidak hanya di dalam belajar, proses belajar mengajar, dimanapun kita berada, ini karakter ini bisa tumbuh dan berkembang ya, ini secara makna perluasannya seperti itu. Di dalam grup kelas sudah dibuka ya, itu contohlah kerja nanti, kerja kelompok nanti akan dibahas setelah Bapak sampaikan beberapa informasi. Memaknai peraturan perundang-undangan ini skala pertama, kalau kita buka buku PPKN kelas 8 ya, yang bab 3, ini kerangka materi selama satu bab. Kita akan masuk pada bagaimana menampilkan sikap, ini bagian B, bagian C, menampilkan sikap peraturan perundang-undangan. Apa yang kita bahas ini? Ya, sikap yang sesuai dengan peraturan undang-undang, kemudian bagaimana contoh praktek pelaksanaan peraturan itu di dalam, khususnya di dekat lingkungan kita masing-masing. Ini nanti ada beberapa kasus masalah yang kita kita bahas. Oke, peraturan perundang-undangan nasional ini secara pembuka membuka tentang konsep bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Betul sekali ya. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional ini ketentuannya akan lebih lanjut dijabarkan dalam undang-undang. Ini menyangkut dengan materi yang kemarin ya. Ada keterkaitan antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Artinya aturan undang-undang yang dibuat secara umum kemudian dijabarkan melalui undang-undang. Itu untuk merealisasikan suatu aturan. Ini contohnya Undang-Undang Nomor 22 ya, Undang-Undang Dasar dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Di sini dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Itu memang fungsi hukum. Kalau tidak ada hukum, hidup akan kacau ya, tidak terarah. Oke, bagaimana menampilkan sikap peraturan perundang-undangan ini? Kalau membahas dengan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan berarti sikap yang taat. Sikap yang taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Itu hal yang sesuai, yang seharusnya dilakukan oleh tidak peserta didik, kita semua ya. Kita semua sebagai warga negara harus ada kepatuhan. Oke, ini contohnya misalkan ini melanggar lalu lintas, kemudian ini kalau ada orang tuanya yang merokok, anak ini suatu yang bisa merusak diri sendiri. Mengkonsumsi narkoba apalagi, jangan macam-macam ya pada dia dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, jangan ikut pola-pola perilaku yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, ikut yang bukan-bukan. Kita sebagai siswa harus ya menyaring hal-hal tersebut. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional ini berkaitan terbentuk dengan kesadaran akan hukum. Kita sebagai siswa itu diberi pemahaman melek hukum.
Sehingga nanti kalau di lingkungan keluarga yang tidak ada melek hukum, kalian bisa menyampaikan, oh inilah hukum, seperti ini hukum. Kita harus sadar akan hukum. Sehingga tujuan daripada pandangan hidup ini terarah. Itu ya. Selanjutnya, kesadaran hukum warga negara ini dapat diukur. Ini tolak ukur kesadaran hukum akan hukum. Yang pertama, pengetahuan akan hukum. Ini tolak ukurnya. Kemudian pemahaman kaidah-kaidah hukum. Ini ditandai menghayati isi hukum. Ini perlu belajar dengan hukum, ya. Kemudian sikap terhadap norma, bagaimana perilaku menunjukkan terhadap penilaian terhadap norma-norma yang ada. Terakhir, dampak dari perilaku hukum. Bagaimana perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan yang ada, ya, yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, dalam sudut pandang kita ini bagaimana perjalanan hukum, perjalanan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Apakah semua warga kita sebagai semua warga atau khusus secara umum sudah melek akan peraturan? Tentu belum semua kan? Belum tentu semua. Karena pada kesempatan ini kita lebih fokus terhadap masalah pelanggaran terhadap hukum. Ini akan kita fokuskan nanti bagaimana kalian mengangkat masalah ini memberikan solusi yang terbaik. Mengapa aturan ini dibuat, ya? Kemudian bagaimana sikap masyarakat terhadap aturan tersebut? Apa manfaatnya? Bagaimana mengambil sikap yang terbaik? Kemudian jikalau ada yang melanggar, apa akibat dari pelanggaran tersebut? Kemudian mengapa bisa terjadi? Kemudian bisa kalian nanti ambil puncaknya, bagaimana solusi yang terbaik. Oke, pada kasus ini sesuai dengan LKPD yang ada, sudah baca LKPD ya? Ini kita membahas tentang peraturan lalu lintas. Ini sesuai, ini satu pengamatan tambahan selain dari di LKPD kan Bapak sajikan tentang berita kan. Di berita ada perintah di situ merangkum data yang ada, data di dalam LKPD dalam berita tersebut. Selanjutnya dari data rangkuman itu kelompok masing-masing memberikan analitik sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Jikalau mau ditambahkan boleh, bagus. Tidak terfokus dengan yang ditulis di situ ya. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan kalian terhadap lalu lintas di Indonesia? Nah, ini satu ya. Gimana pandangannya? Pandangan dari Saryono gimana terhadap lalu lintas di Indonesia ini? Lalu lintas di semua tempat yang saya lihat masih banyak Pak yang pelanggaran Pak, walaupun itu pelanggaran kecil ataupun berat Pak. Iya. Terus apakah ada tindak lanjut dari yang Bung Saryono lihat? Ya, yang saya lihat susah juga Pak. Kalau saya sudah mematuhi, tapi nanti yang lain tidak mematuhi Pak. Oh begitu ya? Iya Pak. Oke, baik kita lanjut ya. Lalu lintas ini ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu tentang kendaraan orang, ruang lalu lintas, jalan. Ini bagaimana mengatur tata tertib dalam perjalanan. Tujuannya untuk apa? Inilah tujuannya. Tujuan lalu lintas itu mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib,
teratur, nyaman, efisien dengan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ini sebenarnya tujuan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, bagaimana praktiknya di tempat kita masing-masing, khususnya di Indonesia, karena Indonesia sudah dinyatakan sebagai daerah termacet kan? Bagaimana pandangannya? Nah, ini kita simak nih tentang sedikit menambah pemahaman terhadap berita yang ada di LKPD. Ini sebagai tambahannya. Menerobos palang pintu kereta api. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat palang kereta api ini. Dan inilah yang dinamakan koala. Oh no! Udah dibantuin, malah ditinggal. Sadar kesalahannya menerobos jalur busway, mereka terus-terusan diklakson oleh bus. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal, guys. Kasihan banget ya. Kabur, malah jatuh. Pengendara sepeda motor ini di-stop karena kena tilang, guys. Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Itu Saryono, Pak, sama temennya kemarin. Lucu itu, Pak. Ugal-ugalan, sial sendiri. Berarti kendaraan yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Apa ya? Udah jadi. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Itu adiknya Faridi kayaknya, Pak, yang lari itu, Pak. Lihatlah si gadis yang sedang naik motor ini. Nah, ini Leni ini lagi bikin kue nih. Udah tahu licin, masih aja ngebut. Tuh Leni tuh sama Elmi sama Leni tuh, 3 orang. Leni ini habis belanja ini dari pasar. Dari video tadi, nah ini berbagai masalah praktik pelanggaran terhadap lalu lintas ini macam-macam. Ada yang bonceng 3 tidak pakai helm ya kan? Ada anak-anak yang tadi pakai motor apa tuh, tak ada platnya di belakang, tak pakai helm, jalannya seperti itu. Ini banyak-banyak terjadi, nampak ini kenakalan tingkat SMP ini seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini Yos bisa membimbing kawan ini tidak boleh dilakukan ya. Nah, untuk mengkaji lebih dalam di sini secara berkelompok mengkaji menganalisis bagaimana praktik pelaksanaan lalu lintas. Ini sesuai dengan panduan di LKPD dan video yang sudah ditanyakan tadi menambah pemahaman terhadap pelanggaran lalu lintas. Ini coba perhatikan LKPD. Berdasarkan berita tersebut, operasi patuh yang dilaksanakan tahun 2019-2020 ini dibuat data rangkumannya sesuai dengan tabel yang ada di LKPD ya. Setelah data itu dibuat, ini tugas selanjutnya menganalisa bagaimana pandangan kalian terhadap hal tersebut dengan aspek indikasi yang kita buat. Ini apa dari tujuan dari operasi itu, di mana operasi itu dilakukan, kapan dilaksanakan operasi patuh tersebut, siapa sasaran dari operasi. Nah, di sini baru mulai tingkat pikir kalian mengolah, menyajikan mengapa jumlah itu tingkat pelanggaran itu bisa masih tinggi, sedangkan sudah dilakukan upaya-upaya operasi patuh, tapi tingkat pelanggarannya masih tinggi. Nah, di sini bisa mengeluarkan bagaimana
ide kalian itu dibangun. Kemudian apa dampaknya yang timbul dari pelanggaran yang sudah dilakukan. Terakhir, nah di sini mungkin bisa menjadi sumbangsi pemikiran masing-masing bagaimana solusi yang bisa diberikan yang selain dari operasi patuh yang tadi yang bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas sehingga tujuan dari undang-undang tadi bisa tercapai, ya. Tentu banyak solusi yang bisa diinikan. Nah, untuk masing-masing kelompok ini langkah kerjanya. Berita tadi itu dirangkum, didata, kemudian dianalisis. Ini rangka analisisnya bisa dilihat di layar. Oke, Bapak kasih waktu ya, 5 menit cukup ya. Sambil bekerja dalam kelompoknya ada tugas individu yang harus dikerjakan masing-masing. Ini sebagai bentuk pemahaman kalian ya. Di LKPD-nya sudah ada juga. Itu yang terakhir ada 4 soal, itu tugas untuk individunya. Ikan. Silakan bekerja ya. Diskusikan dengan kelompok. Ada yang sudah selesai? Masih ada 2 menit lagi ya. Oke, sudah ada yang selesai? Boleh Pak, kalau yang bawah saja ya Pak, saya Pak. Oke, kelompok ya, kita cukupkan ya. Kelompok Ya Pak. Kelompok Saryono yang menampilkan, karena waktu kita cukup satu kelompok. Yang lain, kelompok lain, dengarkan. Kemudian jikalau tidak paham, bisa ditanyakan. Kemudian yang lain bisa menanggapi apa hal-hal yang perlu yang dikedepankan ya. Oke, silakan Pak kepada Saryono, kelompok Saryono, boleh? Elmi sama Francisca. Nanti saya yang ngomong pertama, nanti Elmi sama Francisca yang jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 1, apa tujuan operasi patuh? Kalau melihat tersebut dilakukan operasi patuh, ada beberapa tujuan di situ. Salah satunya mungkin untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, mengurangi angka kecelakaan atau korban kecelakaan. Ya. Kemudian juga untuk menciptakan ketertiban dalam lalu lintas sehingga terjadi keamanan dalam berlalu lintas. Yang kedua, di mana operasi itu dilaksanakan. Operasi dilaksanakan tentunya di jalan raya Pak, jalan utama. Biasanya yang saya lihat itu di jalan-jalan raya yang jalan besar Pak. Ya. Kemudian dilaksanakannya bisa pagi atau sore, di situ di tahun 2020 dan tahun 2019 data menurut data di atas. Siapa sasarannya? Sasarannya untuk semua pengendara kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4, bahkan roda 6 atau 8 yang kendaraan besar. Kemudian dampak yang ditimbulkan. Saryono, nomor 5, nomor 6, saya aja ya. Coba ya. Oke, siap. Ya, silakan. Yang nomor 5 itu kan pertanyaannya mengapa jumlah pelanggaran masih tinggi. Mungkin di sini kurangnya kesadaran dari para pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, dampaknya yang timbul dari pelanggaran tersebut. Angka kecelakaan itu terus-menerus semakin meningkat. Itu tambahannya ya. Mungkin yang lainnya. Francisca bisa tambahin. Baik, nomor 7, bagaimana solusi untuk mengurangi berbagai macam pelanggaran tersebut? Kalau menurut kelompok kami, mungkin di sini
kesadaran masing-masing individu ditingkatkan lagi supaya tingkat pelanggaran bisa dikurangi. Gitu, terima kasih. Sudah selesai tampilannya ke ketua kelompok? Sudah, Pak. Yap. Iya, itu tadi sudah ditambahkan sama Elmi dan Francisca. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan, barangkali dari kelompok kami ada yang kurang dalam memberikan informasinya. Udah Pak, udah mau bel pulang Pak. Oh, enggak ada. Kalau tidak ada berarti sekian penampilan dari kelompok kami. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompoknya Saryono telah menampilkan hasil analisis terhadap pengamatan yang dilakukan baik di dalam LKPD-nya maupun video yang sudah kita putarkan tadi. Untuk kelompok lain mungkin sudah memahami karena tidak ada yang bertanya ya. Oke, mungkin pembelajaran kita sampai di sini karena waktu sudah habis. Terakhir yang dapat disimpulkan apa yang kita pelajari pada siang ini, bahwa kita sebagai masyarakat harus aktif, harus mendukung program daripada peraturan tersebut, khususnya lalu lintas. Kemudian sebenarnya pada di lingkungan kita masing-masing terhadap pelanggaran lalu lintas ini faktornya kan banyak sebenarnya. Faktor penegak hukum itu satu, itu para kapolres polisi tadi. Kemudian faktor kesadaran masyarakat yang disampaikan sama Francisca, ya betul itu kesadaran masyarakat. Kemudian satu terakhir sarana dan prasarana kondisi jalan. Ketiga hal faktor itu diberikan, kalau kita diberikan solusi bagaimana, ya kalau sarana dari pemerintah lah harus memperlebar jalan, satu. Kemudian pemberian pemahaman terhadap masyarakat melek akan peraturan lalu lintas akan membahayakan, memberi dampak bahaya. Ini dalam 2 hari belakang sudah ada meninggal 4 orang ya. Dari situ kita bisa membaca bahwa dampak ini sangat besar. Harus ada rasa kehati-hatian dari kita pribadi masing-masing. Pemerintah, pihak polisi sudah berupaya melakukan daripada penanganan lalu lintas ini. Sekarang kan pada dasarnya kita semua kalau nampak polisi baru takut ya, apalagi Faridi nampak polisi tinggal helm di belakang ya. Nah, solusi satu lagi ada yang bisa kita ambil, yang bisa dipahami, harusnya di setiap titik-titik rawan itu polisi harus ada. Jadi, kan image-nya kan kita takut sama polisi. Nah, itu bisa jadi solusi ya. Nah, mungkin itu yang dapat kita peroleh hari ini. Mudah-mudahan kita lebih melek terhadap hukum. Jaga keselamatan itu sangat penting. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada minggu depan, membahas, kita masuk kepada materi kita minggu depan, semangat kebangkitan nasional. Nah, ini harus lebih bersemangat lagi. Ini nampaknya makin siang makin loyo ya. Kita harus selalu bersemangat. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk menutup proses pembelajaran, Bapak minta kesediaan dari Saryono untuk menutup proses pembelajaran kita. Saryono. Iya Pak, boleh Pak. Teman-teman, setelah kita melakukan pembelajaran, sebelum kita pulang, biar kita nanti pulangnya selamat, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, mungkin itu yang pada kesempatan ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan lebih lanjut kita akan membahas lebih dalam lagi ya. Bapak Hairi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.